وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghaniyul Maqdisi dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, yang tepatnya kita masih membahas babun jami', bab yang mengumpulkan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan salat. Malam hari ini hadis yang akan kita pelajari adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an tentang salat yang terlewatkan karena satu sebab tertentu. Kita membaca hadisnya terlebih dahulu. Qala Al-Hafidz Abdul Ghaniyul Maqdisi rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa suatu salat, falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya ia salat, hendaknya ia laksanakan salat yang ia terlupa tersebut. Idza dzakaraha, pada saat ia mengingat, oh iya saya lupa salat ini. Jadi pada saat ia mengingatnya hendaknya segera ia lakukan. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarat lainnya kecuali menegakkannya. Artinya tidak ada ganti yang lain. Ketika seseorang meninggalkan salat karena lupa, kemudian dan ia ingat, ia tersadar, maka tidak ada ganti bagi salat tersebut kecuali menegakkan salat itu kembali pada saat ia ingat. Dia lupa salat subuh, baru ingat, oh iya tadi saya belum salat subuh. Pada saat ingat langsung laksanakanlah salat tersebut ketika ia ingat. Watala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat. Artinya di sini Rasulullah membawakan dalilnya, gitu loh. Dari sabda beliau ini, landasan dalilnya apa sih? Ini loh ayatnya dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah. Wa aqimis salata, dirikanlah salat, lidzikri, karena sebab untuk mengingat diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ingat, disitulah salat tersebut ditegakkan. Wali Muslim, dan di dalam lafaz Imam Muslim, man nasiya salatan aw nama anha, barang siapa yang lupa suatu salat, auna ma'anha, atau dia tertidur darinya, fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah melaksanakan salat tersebut pada saat ia ingat. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, yang lafaz yang pertama tadi ya, muttafaqun alaih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian dalam lafadznya Imam Muslim dibawakan kembali oleh Al-Hafidz Abdul Ghaniyul Maqdisi rahimahullah dengan tambahan auna ma'anha, atau tertidur darinya. Tertidur, yang pertama lupa itu karena lengah, kemudian yang kedua karena tertidur darinya, maka kafaratnya tidak ada lain lagi, penggantinya tidak ada lain lagi, yaitu harus menegakkan salat yang sama yang ia terlupakan dari mendirikannya di waktunya. Hendaknya dilaksanakan pada saat ia mengingatnya.
Nah, di dalam lafadznya Imam Muslim di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menamakan bab qada'is shalah al-faitah. Di dalam Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi memberikan judul babnya yaitu tentang bab qada'is shalah al-faitah, bab tentang mengqadha salat yang terlupakan. Nah, di dalam bab tersebut ada hadis lain yang sama dengan hadis ini, namun diriwayatkan melalui jalur yang berbeda, yaitu jalurnya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu an ini terdapat kisah yang melatar belakangi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya ini, yaitu karena rombongan perjalanan mereka itu tertidur dari sholat subuh hingga mereka terbangun di siang hari sebelum sholat zuhur dan mereka mengerjakan sholat subuhnya di siang hari. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Imam Muslim mengatakan qala haddatsani Harmalatu bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala an ghazwati Khaybar. Jadi Abu Hurairah menceritakan ketika Rasulullah pulang dari pertempuran Khaybar. Nah, ini Abu Hurairah saksi karena Abu Hurairah itu kedatangan beliau ke Madinah bertepatan pada saat pertempuran Khaybar. Jadi Abu Hurairah dan kaumnya dari kabilah Ad-Daus di Yaman itu hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah, dan pada tahun itu pula Abu Hurairah masuk Islam bersama beberapa orang dari kabilahnya. Ketika sampai di Madinah Rasulullah nggak ada di mana, Rasulullah sedang di Khaybar bertempur. Beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar dan menyatakan keislaman. Sesampai di sana Rasulullah sudah menang dari pertempuran Khaybar. Nah, maka kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khaybar menuju kembali ke Madinah, Abu Hurairah ikut menyertainya. Nah, di sini Abu Hurairah menyaksikan apa yang terjadi pada saat kembalinya Rasulullah dan para sahabat dari pertempuran Khaybar itu. Hina qafala min ghazwati Khaybar, ketika kembali dari pertempuran Khaybar, sara lailahu hatta idza adrakahu al-qara ar-rasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai waktu al-qara. Al-qara itu istirahat di akhir malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di akhir malam. Ini ada tradisi tersendiri di tengah-tengah kalangan bangsa Arab. Kalau mereka itu melakukan perjalanan, mereka istirahatnya itu di akhir malam, dekat-dekat dengan sholat subuh. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai pada waktu al-qara, yaitu pada waktu istirahat di akhir malam, ar-rasa, beliau turun bersama dengan para sahabat yang lainnya untuk istirahat di situ, mendirikan tenda berteduh, artinya untuk sebagai tempat mereka beristirahat itu mendirikan tenda. Waqala, Rasulullah pesan kepada siapa? Kepada Bilal. Qala li Bilal, ikla lana al-lail, tolong jaga kita malam ini. Nah, di sini ada sunnah, kalau antum nanti di dalam perjalanan atau dalam keadaan bagaimanapun, memang ada yang menjaga malam untuk mengingatkan sholat. Nah, nanti di pondok-pondok pesantren itu kalau ada penjaga malamnya untuk nanti membangunkan sholat subuh atau membangunkan sholat malam, ini ada dasar sunnahnya. Yaitu pada saat perjalanan ini Bilal disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga malam agar kalau sampai pada waktu subuh, Bilal nanti yang mengingatkan. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah pesan sama Bilal. Fasalla Bilalun ma qaddara lahu, maka yang lainnya istirahat, Bilal salat malam. Ma qaddara lahu, semampunya Bilal untuk
salat pada saat itu. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, tidurlah Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Falamma taqarabal fajru, ketika fajar itu sudah dekat, istanada Bilalun ila rahilatihi muwajiha al-fajri, beliau bersandar. Jadi ketika sudah dekat fajar itu Bilal bersandar di hewan kendaraannya, muwajiha al-fajri, menghadap tempat di mana terbitnya fajar. Kalau nanti fajar sudah terbit, beliau yang mengumandangkan azan dan membangunkan yang lain. Faghalabat Bilalan ainahu, pada saat itu Bilal kalah dengan rasa kantuknya, dikuasai kantuk. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi, dalam keadaan tersandar, saking lelahnya beliau ketika itu, dalam keadaan bersandar di hewan kendaraannya beliau tidur. Falam yastaiqidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun, Rasulullah tidak bangun, Bilal pun tidak bangun. Wala ahadun min ashabihi, bahkan satu orang pun dari sahabat-sahabat yang lain gak ada yang bangun. Hatta darabat humus syamsu, sampai matahari itu memukul mereka. Matahari mukul itu gimana? Ya, sengat panasnya matahari itulah yang membangunkan mereka. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadhan, Rasulullah lah yang paling pertama bangun di antara mereka. Ini pada saat peristiwa pertempuran Khaybar ini Rasulullah yang bangun. Nah, ini kejadian yang seperti ini di perjalanan-perjalanan Rasulullah yang lain di dalam Sahihain juga ada ceritanya. Di riwayat yang lain, yang pertama kali bangun itu justru Abu Bakar. Abu Bakar ketika bangun tidak berani untuk membangunkan Nabi SAW karena khawatir pada saat tidurnya Nabi itu sedang mendapatkan wahyu. Nah, kemudian yang kedua bangun Umar. Ketika Umar melihat kok nggak ada yang berani bangunkan, Umar mengumandangkan azan. Ketika Umar mengumandangkan azan, baru semuanya bangun, termasuk Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis yang ini, yang redaksi yang lain ini, Rasulullah memerintahkan untuk pindah lembah dulu, baru mendirikan sholat fajarnya di lembah yang lain. Karena di lembah yang di situ ada faidah dari riwayat yang lain, disebutkan lembah itu ada setan yang menghalangi mereka untuk bangun subuh, hingga disunnahkan untuk mengambil tempat yang lain agar mendirikan sholat subuhnya itu di tempat yang lain. Nah, kembali kepada hadis Abu Hurairah ini, ketika Rasulullah yang paling pertama bangun, fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah terkaget. Terkaget kenapa? Kok baru jam sekarang baru bangun gitu loh anunya kan. Faqala ay Bilal, wahai Bilal gitu kan, dipanggilnya Bilal. Faqala Bilal, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi demi Allah gitu kan, akhadha bi nafsi alladhi akhadha, telah mengambil jiwaku zat yang maha kuasa untuk mengambil zatku, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanku untuk bangun. Jadi aku enggak tersadar. Faqala faqtadu rahilahum syai'an. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW, iqtadu urqubu gitu kan. Urqubu, ayo untuk segera merapat untuk mendirikan salat gitu kan. Tsumma tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, wa amara Bilalan fa aqamas shalah. Diperintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah untuk salat. Fa shalla bihimus subha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka untuk salat subuh. Falamma qadas salata, ketika sudah selesai melakukan salat, qala man nasiyas salata falyusalliha idza dzakaraha.
Barang siapa yang lupa dari salat, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya. Ini hadis yang sama yang dibawakan oleh Anas bin Malik di dalam yang kemudian dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam Umdatul Ahkam. Jadi matan hadisnya sama, tapi jalur periwayatannya berbeda. Yang ini dari Abu Hurairah, yang dibawakan oleh siapa? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, redaksi yang dibawakan dari Anas bin Malik. Fa innallaha qala, karena Allah Subhanahu wa taala berkalam, aqimis salata li dzikri. Ini melanjutkan hadis yang Abu Hurairah tadi, karena Allah Subhanahu wa taala berkalam, aqimis salata, dirikanlah salat, li dzikri, untuk mengingat diriku. Qala Yunus wa kana Ibnu Syihab yaqra'uha lidzikra. Nah, di sini Yunus ibn Yazid Al-Aili, ini muridnya Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri di Elia. Jadi Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau itu ada dua periode dalam masa hidupnya menyebarkan hadisnya itu. Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri pada periode awal hidupnya beliau menyebarkan hadisnya, meriwayatkan hadis itu di Madinah. Dan imam-imam besar yang meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri itu semisal Al-Imam Malik, itu murid beliau di Madinah. Nah, kemudian Al-Imam Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri ini pindah ke kota Elia. Kota Elia itu ya Yerusalem sekarang itu, di Palestina. Nah, ketika pindah ke sana, di antara murid utamanya yang banyak meriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah Yunus ibn Yazid Al-Aili. Al-Aili nisbatan kepada Elia, nama Yerusalem dulu. Antum nanti kalau buka Google, lihat aja nanti kota Elia atau kota Yerusalem itu nanti ada beberapa penamaan dari waktu ke waktu itu. Nanti Kaisar Romawi memberikan nama apa, ada perubahan namanya, saya nggak hafal di situ. Nah, yang jelas Al-Imam Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri itu pada periode selanjutnya di dalam hidup beliau itu menyebarkan hadis di wilayah Elia. Nah, Yunus ibn Yazid Al-Aili yang meriwayatkan hadis ini mengatakan wa kana Ibnu Syihab Az-Zuhri. Di sini Ibnu Syihab Az-Zuhri ketika membacakan ayat ini bukan lidzikri, tapi yaqra'uha lidzikra. Dzikra itu untuk mengingat gitu. Untuk mengingat, yaqra'uha lidzikra, bukan lidzikri, lidzikra. Nah, yang seperti ini, bacaan yang seperti ini, Allah Ta'ala a'lam apakah itu sahih dari sahabat. Yang demikian saya tidak ada perbendaharaan ilmu qiraat untuk yang ini, lidzikra ini apakah dia qiraat mutawatir atau tidak, saya belum ngecek sanadnya. Yang jelas Al-Imam Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri ketika membaca ayat ini, beliau membacanya dengan lidzikra.